selama berabad-abad. Narasi kitab suci mengenai runtuhnya tembok Yeriko sering dianggap sebagai sebuah alegori moral atau mitos kepahlawanan belaka. Bagi para sejarawan sekuler abad ke-19, gagasan bahwa sebuah kota benteng yang perkasa dapat runtuh seketika hanya karena tiupan sangkakala dan pekikan suara dianggap tidak masuk akal secara ilmiah. Namun esensi dari arkeologi modern adalah menembus tabir spekulasi tersebut menggunakan skop, kuas, dan ketelitian ilmiah. Yeriko yang dikenal secara arkeologi sebagai Tel El Sultan berdiri sebagai salah satu kota tertua yang terus dihuni di dunia. Di bawah gundukan tanah kuno yang gersang ini, tersimpan rahasia berlapis dari ribuan tahun peradaban manusia. Pencarian kebenaran sejarah di tempat ini bukan sekedar upaya akademis, melainkan sebuah perjalanan untuk membuktikan apakah batu-batu kuno yang terkubur mampu berbicara dan bersaksi mengenai peristiwa yang tertulis dalam teks kuno. Secara geografis, Yeriko menempati posisi yang sangat strategis di lembah sungai Yordan, berada ratusan meter di bawah permukaan laut. Kota ini bertindak sebagai pintu gerbang utama menuju wilayah perbukitan Kanaan. Bagi bangsa Israel yang baru saja menyelesaikan pengembaraan panjang di padang gurun, Yeriko adalah rintangan besar pertama yang harus mereka taklukkan untuk mengklaim tanah perjanjian. Kota ini tidak hanya kaya akan sumber mata air alami, yang membuatnya menjadi oase subur di tengah gurun, tetapi juga dilindungi oleh sistem pertahanan yang sangat masif pada zamannya. Dalam konteks militer kuno, mengabaikan Yeriko berarti membiarkan musuh yang kuat berada di garis belakang pertahanan mereka. Oleh karena itu, Yeriko harus dihadapi. Disinilah benturan antara strategi militer konvensional dan intervensi yang tercatat dalam kitab suci dimulai, menjadikan situs Tel El Sultan sebagai pusat perhatian utama para arkeolog dunia. Untuk memahami skala keajaiban yang terjadi, kita harus terlebih dahulu memahami betapa kuatnya sistem pertahanan Yeriko kuno. Berdasarkan ekskavasi mendalam, kota ini dilindungi oleh sistem tembok ganda yang sangat kokoh. Di bagian paling luar, terdapat tembok penahan dari batu yang tingginya mencapai 4 hingga 5 meter. Di atas tembok penahan batu ini, dibangun lagi tembok penahan utama yang terbuat dari batu bata lumpur setinggi beberapa meter. Tidak berhenti sampai di situ. Di belakang tembok luar terdapat lereng tanah yang landai dan licin, yang menuju ke tembok pertahanan bagian dalam yang jauh lebih tinggi dan lebih tebal. Bagi pasukan penyerang pada zaman perunggu, struktur seperti ini adalah mimpi buruk. Tanpa peralatan pengepungan yang canggih seperti menara bergerak atau alat pendobrak raksasa, menembus benteng Yeriko secara konvensional merupakan hal yang mustahil dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah ekskavasi Yeriko dipenuhi oleh perdebatan sengit antar ilmuwan yang mengubah landscape arkeologi Alkitab. Pada tahun 1930-an, John Gersteng melakukan penggalian di Tel El Sultan dan menemukan sisa-sisa tembok batu bata lumpur yang telah runtuh secara dramatis. Gersteng menyimpulkan bahwa keruntuhan ini terjadi sekitar tahun 1400 sebelum Masehi, waktu yang sangat cocok dengan kronologi Alkitab mengenai penaklukan Yosua. Namun 2 dekade kemudian, arkeolog Inggris terkemuka Kathleen Kenyon datang dengan metode stratigrafi yang lebih modern dan teliti. Kenyon berpendapat bahwa kota tersebut sebenarnya sudah hancur dan ditinggalkan jauh sebelum masa Yosua, yaitu sekitar tahun 1550 sebelum Masehi, akibat invasi bangsa Mesir. Perbedaan pandangan yang tajam antara Gersteng dan Kenyon ini menciptakan sebuah teka-teki besar. Apakah penemuan arkeologi ini mendukung narasi iman, atau justru mematahkannya? Dekade demi dekade berlalu dengan kesimpulan Kenyon yang mendominasi dunia akademis, hingga muncul analisis komprehensif dari Dr. Brian Wood pada akhir abad ke-20. Wood memeriksa kembali seluruh data yang ditinggalkan oleh Gersteng dan Kenyon dengan sangat mendetail. Ia menemukan bahwa Kenyon mengambil kesimpulan yang cacat, karena mengandalkan tidak adanya jenis keramik impor tertentu dari Siprus sebagai dasar penanggalan. Wood menunjukkan bahwa penggalian Kenyon dilakukan di area pemukiman miskin,
di mana keramik impor mewah memang tidak akan pernah ditemukan. Sebaliknya, Wood meneliti keramik lokal yang ditemukan di dalam situs, yang dengan jelas menunjukkan bahwa kota tersebut aktif dihuni hingga zaman perunggu akhir, sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Penelitian ulang ini mengembalikan validitas kronologi Alkitab ke atas meja debat ilmiah, dengan bukti-bukti yang tidak dapat diabaikan. Salah satu detail paling menakjubkan dari laporan arkeologi Yeriko adalah bagaimana tembok-tembok tersebut runtuh. Biasanya ketika sebuah kota dikepung dan dihancurkan oleh musuh dari luar, tembok-tembok penahan akan didorong roboh ke arah dalam kota akibat tekanan alat pendobrak atau pasukan penyerang. Namun bukti fisik di Tel El Sultan menunjukkan hal yang sebaliknya. Tembok-tembok batu bata lumpur raksasa yang berada di atas tembok penahan luar runtuh dan jatuh berguling ke arah luar benteng. Keruntuhan ke arah luar ini menciptakan sebuah tumpukan material yang membentuk jalan landai alami, tepat di depan tembok batu penahan bawah. Penemuan fisik ini sangat selaras dengan deskripsi literal dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 20, yang mencatat bahwa runtuhlah tembok itu. Lalu memanjatlah bangsa itu mendatangi kota, masing-masing langsung ke depan. Selain keajaiban struktur tembok yang roboh keluar, lapisan tanah Yeriko menyimpan bukti kehancuran yang sangat spesifik. Para arkeolog menemukan lapisan abu batu bara, kayu terbakar, dan puing-puing hangus yang sangat tebal di seluruh area pemukiman zaman perunggu akhir. Ketebalan lapisan ini membuktikan bahwa setelah tembok kota runtuh, kota tersebut mengalami kebakaran yang sangat hebat dan disengaja. Hal ini kembali menjadi bukti paralel yang sangat kuat dengan teks Alkitab dalam Yosua pasal 6 ayat 24. Yang menyatakan, tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Jejak pembakaran yang masif ini membuktikan bahwa musuh tidak sekedar menjarah, melainkan melakukan pemusnahan total terhadap struktur kota, meninggalkan tanda arang yang tetap awet hingga ribuan tahun di bawah tanah. Di dalam reruntuhan rumah-rumah Yeriko yang terbakar, para arkeolog menemukan puluhan tempayan tanah liat yang penuh berisi gandum yang telah terkarbonisasi karena api. Penemuan gandum dalam jumlah besar ini adalah sesuatu yang sangat tidak biasa dalam arkeologi militer kuno. Gandum adalah komoditas yang sangat berharga. Jika sebuah kota jatuh setelah pengepungan yang lama, gandum pasti sudah habis dikonsumsi oleh penduduk yang kelaparan. Jika kota ini jatuh karena diserang, pasukan pemenang pasti akan menjarah gandum tersebut sebagai pasokan makanan atau barang jarahan. Keberadaan gandum utuh yang terbakar ini membuktikan dua hal penting. Pertama, pengepungan Yeriko terjadi dalam waktu yang sangat singkat, beberapa hari saja, bukan berbulan-bulan. Dan kedua, para penyerang dilarang keras untuk menjarah barang-barang dari kota tersebut, tepat seperti perintah Tuhan kepada Israel. Alkitab mencatat sebuah pengecualian penting dalam kehancuran Yeriko. Rumah Rahab, seorang perempuan yang menyembunyikan para pengintai Israel, berada di dinding kota dan diselamatkan dari keruntuhan. Menariknya, dalam penggalian yang dilakukan di sisi utara Tel El Sultan, para arkeolog menemukan bahwa tidak semua bagian tembok lumpur runtuh secara merata. Ada sebagian kecil dari tembok bagian utara yang tetap berdiri kokoh. Dan di atas bagian tembok yang tersisa ini, terdapat sisa-sisa rumah kuno yang dibangun langsung bersandar pada dinding pertahanan tersebut. Penemuan arsitektural ini memberikan ruang historis bagi narasi Rahab. Ini menunjukkan bahwa bahkan di tengah kehancuran total yang melanda benteng tersebut, ada bagian-bagian spesifik yang terlindungi, memberikan kesaksian fisik yang luar biasa tentang akurasi detail-detail kecil dalam teks kitab suci. Eksplorasi arkeologi di Yeriko membawa kita pada sebuah kesimpulan penting mengenai hubungan antara iman, teks sejarah, dan sains. Melalui ekskavasi yang penuh tantangan, analisis keramik yang teliti, dan pemeriksaan struktur geologis, tabir misteri Yeriko perlahan-lahan tersingkap. Tembok yang runtuh ke arah luar, kota yang dibakar habis, tempayan gandum yang ditinggalkan utuh, serta sisa tembok utara yang terisolasi. Semuanya bukan lagi sekedar teks di atas kertas kuno. Bukti-bukti fisik ini membuktikan
bahwa narasi Alkitab berakar pada peristiwa sejarah yang nyata di ruang dan waktu yang sebenarnya. Ketika sains dan arkeologi menembus tanah Tel El Sultan, mereka tidak menghancurkan iman, melainkan memperjelasnya. Pada akhirnya, keajaiban Yeriko mengajarkan bahwa ketika sejarah diragukan dan manusia memilih diam, batu-batu kuno di bawah tanah akan bangkit dan berbicara.